Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita bisa kembali lagi pada kajian pekanan KSWI. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Anggun Maulina. Pada kesempatan kali ini saya yang akan mengisi kajian pada pagi hari ini. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai isu-isu yang kemarin-kemarin itu trending ya, dan cukup membuat kita itu kaget, yaitu mengenai dengan terorisme dan juga Islamofobia. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai kejadian-kejadian yang sempat menghebohkan kita ya. Bisa kita lihat gambar di atas ya teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu ada dan terulang kembali kejadian seperti bom bunuh diri atau pengeboman dan peristiwa terorisme. Kira-kira kenapa sih hal seperti ini itu bisa terjadi, dan tidak cuma sekali, bahkan berulang-ulang kali. Yang lebih menghebohkan lagi bahwa pelaku tersebut adalah seorang wanita. Kalau ditinjau dari beberapa artikel media, mengapa hal tersebut bisa terjadi, bahkan pelakunya adalah seorang wanita. Jadi kalau memang dianalisis secara mendalam, terorisme ini juga bisa merupakan sebuah atau suatu rekayasa ya untuk memojokkan Islam. Jadi pelibatan perempuan di dalam berbagai aksi teror memang bentuk upaya ya kriminalisasi yang bertujuan menciptakan aksi teror yang lebih kuat, sehingga itu memunculkan rasa ketakutan terhadap kaum muslim, bukan hanya laki-laki tetapi juga kepada perempuan. Membahas mengenai terorisme ya, ada beberapa pernyataan dari para kritikus ya. Dalam pernyataan Noam Chomsky mengatakan bahwa dan mempertanyakan bahwa sesungguhnya siapa sih teroris itu? Apakah negeri-negeri barat ataukah pejuang Islam yang menyuarakan Islam? Chomsky tersebut menyatakan justru biang kerok dari terorisme adalah negeri-negeri barat, dan umat muslim lah yang menjadi korban dari terorisme ini. Dan pernyataan dari Chomsky tersebut juga dipertegas oleh John Pilger bahwa menurutnya sesungguhnya tidak ada perang melawan terorisme, yang ada adalah perang menggunakan alasan terorisme. Namun kritik kedua tokoh tersebut itu memang ya berlawanan dengan apa yang terjadi pada negeri kita. Sudah berulang kali ya aksi terorisme ini juga membawa beberapa stigma ya dan konsekuensi yang luas bagi kaum muslim, terutama lagi pada mereka-mereka elit politik dan tokoh-tokoh besar pun selalu memberi stigma yang menyudutkan Islam dan juga kaum muslim. Setiap muslim yang berislam kafah seperti menolak riba, berjilbab, jihad dan juga khilafah itu selalu dianggap radikal dan ekstremisme, padahal itu semua adalah ajaran dan perintah Allah, ajaran Nabi dan juga perintah Allah. Jadi secara tidak langsung bahwa mereka itu emang sedang menolak ajaran Islam dan juga memerangi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi teman-teman, memang ya aksi ini itu adalah sebuah jalan untuk menjauhkan muslimah jauh dari ajaran agama Islam karena rasa takut tadi dengan adanya aksi terorisme yang dilakukan oleh seorang perempuan tadi ya. Jadi memang ini semua itu udah disetting ya untuk memuluskan ide-ide moderasi Islam di kalangan kaum muslim, terutama pada muslimah. Kalau kita cermati, kejadian ini itu menimbulkan ya sebuah rasa takut, tidak percaya kepada ajaran Islam. Bahkan kaum muslim juga takut kepada ajaran agamanya sendiri. Hal ini memang sudah diaruskan oleh Barat agar menumbuhkan Islamofobia pada diri kaum muslim.
Kalau kita telaah istilah Islamofobia sendiri itu merujuk kepada prasangka, diskriminasi, ketakutan, dan kebencian terhadap Islam dan juga kaum muslim. Seperti halnya juga yang telah disampaikan Rooney Maitrews dari Inggris ya, yang mendefinisikan Islamofobia itu sama dengan yang seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kita lihat bahwa dikatakan dalam sebuah berita, jika kejadian terorisme ini yang ada di Mabes Polri ya, itu merupakan sebuah bentuk jihad ya seseorang. Lalu benarkah di dalam Islam? Pasalnya di dalam ajaran Islam mengenai jihad yang dianggap seperti aksi yang memunculkan sebuah aksi radikalisme tersebut bukanlah seperti yang dianggapkan dan juga jauh dari gambaran tersebut. Jihad sendiri di dalam ajaran agama Islam memiliki makna atau arti, yaitu sebuah pergerakan seluruh kemampuan dan tenaga dalam berperang di jalan Allah, baik dengan jiwa, harta, lisan, ataupun yang lainnya. Sedangkan jihad di dalam meninggikan kalimat Allah itu tidak bisa dijalankan atau dilakukan tanpa adanya penguasa yang menerapkan hukum Islam. Jadi kalau tidak ada penguasa yang menerapkan hukum Islam dalam suatu negara itu, ya tidak bisa. Seperti yang dicontohkan Nabi ya, sepanjang sejarah kenabiannya itu, beliau tuh tidak pernah melakukan sebuah upaya mengambilnya itu dengan jalan kekerasan. Tetapi beliau itu melakukannya dengan berdakwah, mendatangi kabilah-kabilah. Perlu dicatat juga bahwa jihad itu memiliki adab yang sangat mulia. Dari adab-adabnya sendiri seperti tidak boleh membunuh perempuan, anak-anak, orang tua, dan para pemuka agama. Jadi dalam jihad sendiri itu ada syarat dan ada ketentuannya. Jadi tidak asal sembarang jihad ya. Dengan demikian itu aksi-aksi teror seperti bom bunuh diri atau penembakan atau penabrakan truk, penembakan massal dan sebagainya itu yang dilakukan di tengah-tengah masyarakat yang tidak dalam kondisi berperang, itu hukumnya itu tidak boleh. Dari kejadian-kejadian tersebut itu banyak sekali menimbulkan kontraradikalisme ya. Dan kasus-kasus ini tuh membuat maraknya kontraradikalisme itu melalui sebuah moderasi Islam. Nah, moderasi Islam ini tuh yang harus kita waspadai. Kenapa harus kita waspadai? Karena emang program dari moderasi Islam ini tuh banyak sekali mereduksi ajaran-ajaran Islam, terutama tentang jihad. Yang jihad itu sendiri tuh makna sama hukumnya itu dirubah, jadi tidak sesuai gitu loh dengan apa yang Islam ajarkan. Jadi membuat kita itu salah paham. Dalam moderasi Islam sendiri itu jihad juga dimaknai sebagai usaha sungguh-sungguh untuk berhasil ya, bukan sebuah peperangan seperti dalam pengertian Islam ya, dalam pengertian hukum syara. Perlunya kita itu dalam memahami sebuah kejadian atau peristiwa itu juga butuh ilmu. Jadi emang pemahaman yang benar itu juga terhadap proses pengambilan hukum Islam itu akan membuatnya memahami perbedaan dan menyikapinya dengan benar. Kalau misal pemahamannya kita itu benar, maka sikap kita dalam mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah perbedaan dan cara kita menyikapinya itu juga pasti benar. Tapi kalau misalnya pemahamannya kita juga salah, ya pasti akan menimbulkan juga sebuah kesalahan. Lalu bagaimana sih sikap kita sebagai seorang muslim? Ya sudah menjadi tugas dari seluruh pihak ya yang terkait dengan dakwah untuk mengajarkan
Islam kafah, menanamkan akidah yang lurus dan membentuk kepribadian Islam. Dan kita sebagai kaum muslim juga tidak perlu takut dalam menjalankan Islam secara kafah. Justru inilah yang akan mengantarkan kita untuk menjadi umat terbaik. Seperti di dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, bahwa kalian adalah umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Jadi memang sudah Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita adalah itu umat terbaik. Jadi jangan takut kita untuk berislam secara kafah, karena emang itu adalah sebuah perintah Allah dan bukan sebuah pilihan. Berkaitan dengan kejadian tersebut ya, seperti aksi terorisme dan pengepungan atau sebagainya, bentuk jihad sebagai bentuk jihad juga harus kita pilah-pilah. Jadi berkaitan dengan kejadian-kejadian tersebut tuh emang kita harus telaah dan kita pilah ya, apakah sudah sesuai dengan hukum Allah, apakah kejadian tersebut itu memang sesuai dengan hukum Allah, atau itu emang hanya rekayasa, atau memang sebuah rencana orang-orang barat ya untuk menghancurkan dan memecah belah umat Islam dengan adanya Islamophobia tadi yang menjadikan kaum muslim itu takut dan tidak percaya kepada agamanya sendiri. Maka kita itu harus selalu ya menelaah berita-berita yang masuk dan apa yang kita dengar. Apakah ini sesuai dengan hukum Islam? Apakah ini sesuai dengan ajaran Islam atau tidak? Kita harus cermat dalam melihat sebuah berita atau sebuah kejadian. Sebagai seorang muslim, memang kita itu dituntut untuk menjadi jeli dan cerdas dalam menangani kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan hal tersebut. Kita itu dalam menanggapi kasus-kasus misalnya dengan kejadian-kejadian tadi, dan tentunya kita itu butuh ilmu dalam mencermati dan apakah ini benar sesuai dengan ajaran Islam ataukah tidak. Itu kita butuh ilmu dalam berpikir ya, bukan hanya sekedar ilmu-ilmu umum, tapi juga ilmu agama tuh perlu banget kita belajar ya, kita gali lagi, kita pelajari dengan baik dan benar. Karena emang sebagai seorang umat muslim sudah menjadi kewajiban bagi kita itu untuk menuntut ilmu. Karena emang sudah menjadi kewajiban bagi kaum muslim itu untuk menuntut ilmu. Lalu gimana sih kita menuntut ilmunya? Ya dengan kita itu mengkaji Islam secara lebih dalam lagi, mengkaji ajaran-ajaran agama Islam agar kita itu lebih paham dengan ajaran kita sendiri, dan juga menjauhkan kita dari berprasangka buruk terhadap agama kita sendiri. Jadi emang kita itu harus menuntut ilmu agama itu ya dengan kita mengaji, karena emang mengaji itu adalah sebuah kewajiban ya, bukan sebuah pilihan. Jadi teman-teman, memang tugas kita sebagai seorang muslim, terutama kita ya sebagai muslimah, itu memang harus beramar ma'ruf nahi dan munkar. Kita berdakwah di jalan Allah, menyatakan kebenaran dan memerangi kebatilan. Apabila ada kejadian-kejadian seperti ini, apabila ada informasi yang masuk, kita emang benar-benar harus menelaah apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua. Jangan termakan oleh hoax atau suatu informasi-informasi yang emang tuh gak ada buktinya. Jadi kita harus benar-benar melihat ya, apakah emang ini sesuai dengan ajaran agama Islam atau bukan, atau ini itu justru ditujukan untuk memerangi kaum muslim dan memecah belah kaum muslim dengan membuat
kaum muslim tersebut itu takut dengan ajaran agamanya sendiri. Jadi yang harus kita lakukan yaitu tadi, kita harus belajar lagi, kita harus menuntut ilmu ya, mengenai ilmu agama, karena menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib bagi seorang kaum muslim. Ketika kita punya ilmu, kita akan dengan mudah bisa menelaah dan mencari solusi atas setiap permasalahan yang terjadi. Lalu dengan apa kita menuntut ilmu? Ya kita dengan mengkaji Islam secara kafah, mempelajari semua ajaran-ajaran, dan kita menaati seluruh perintah Allah, dan kita menjalankan ajaran-ajaran yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi penting bagi kita sebagai seorang muslim, terutama kita sebagai muslimah itu untuk mengaji, menuntut ilmu ya, mempelajari agama Islam.